Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ariteda Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, Bapak Ibu, apa dan bagaimana isinya? Simak informasi berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jadi ini pembahasan terkait dengan pengangkatan honor menjadi ASN tanpa tes. Ini berdasarkan undang-undang atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ikuti terus informasi berikut. Bagi tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun, berikut adalah beberapa informasi penting yang perlu diketahui jika ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, hal informasi tersebut adalah terkait dengan pengangkatan honorer yang usianya di atas 35 tahun. Namun sebelumnya, Bapak Ibu honorer harus pastikan untuk memeriksa batasan usia yang berlaku, terutama bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Ada beberapa skala prioritas yang harus diketahui apabila Bapak Ibu tenaga honorer ingin diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Salah satu faktor penting adalah pengalaman kerja yang dimiliki dengan mempertimbangkan usia. Jadi terkait persyaratan tentang tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS, sudah tertuang dalam RUASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ini Bapak Ibu ya, hal ini telah tertuang di dalam RUASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Disinilah dimuat tentang hal itu Bapak Ibu dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN itu tanpa seleksi tes. Namun Bapak Ibu ya silakan berdoa seperti yang kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini oleh panitia kerja sedang melakukan suatu pertemuan terkait dengan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi undang-undang ASN rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Semoga hal ini nantinya ini bisa berpeluang ya untuk Bapak Ibu honorer dan berpihak benar-benar kepada Bapak Ibu honorer untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Salah satunya adalah pembatasan usia bagi honorer yang ingin diangkat menjadi PNS yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang berisi tenaga honorer yang ingin menjadi CPNS. Berdasarkan isi RUU ASN, tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jadi apabila memenuhi prioritas maupun syarat yang telah ditentukan. Persyaratan yang harus diperhatikan antara lain batasan usia, masa kerja, administrasi, gaji, bidang fungsional, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa seleksi tes. Jadi inilah nantinya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ya terkait dengan hal tersebut. Berikut adalah 4 jenis bidang honorer ya, bidang fungsional atau tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Pertama, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga penyuluh, yang mana tenaga penyuluh ini meliputi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh peternakan. Dan poin keempat adalah tenaga pelayanan umum. Jadi di sini kategorinya 4, tetapi sebenarnya ada 6 Bapak Ibu, karena poin ketiga itu tentang tenaga penyuluh, ya di sini tercover pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun yang menjadi pertanyaan,
adalah berapa batasan usia bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS. Nah, berikut ini Bapak Ibu ada usia prioritas ya, yang mana usia prioritas ini untuk tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS. Pertama, maksimal usia 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun. Kedua, maksimal usia 40 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 5 sampai dengan 10 tahun. Yang ketiga, maksimal usia 46 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 10 sampai dengan 20 tahun. Nah, ini sepertinya beriringan dengan usia Bapak ya, demikian juga dengan masa kerja. Maka berdasarkan masa kerja dan usia ini adalah satu penilaian pengangkatan Bapak Ibu honor menjadi ASN tanpa seleksi tes. Dan apabila hal ini bisa tercapai, maka ini adalah satu kebahagiaan bagi Bapak Ibu honorer karena memang yang tertuang di sini adalah pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi PNS. Jadi, bagi Bapak Ibu tenaga honorer maupun non-ASN yang telah memenuhi persyaratan usia maupun pengalaman kerja seperti di atas, dapat dipastikan bahwa akan aman jika ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, perlu diingat bahwa hal ini hanya berlaku apabila RUASN telah disahkan. Semoga saja disahkan dalam waktu cepat Bapak Ibu, karena panitia kerja terkait dengan RUASN ini sedang bekerja, memikirkan yang terbaik demi Bapak Ibu honorer ini. Dan lagi, yang menjadi panitia kerja atau panja adalah DPR RI. Ingat bahwa DPR RI juga adalah benar-benar mendorong pemerintah untuk mengangkat honor menjadi aparatur sipil negara ini. Bahkan ditegaskan tanpa tes, tanpa kecuali, dan tanpa ya persyaratan yang membedakan honorer satu dengan honorer yang lain. Tetapi ingat, juga ada syaratnya. Apabila RUASN resmi telah diundangkan, maka pemerintah pusat harus memastikan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dengan batas waktu maksimal 3 tahun lamanya. Dan ini sudah ditegaskan Bapak Ibu dalam revisi undang-undang itu. Apabila nanti telah disahkan, maka ya ada rentang waktu setelah disahkan, maka hal ini adalah menjadi kebahagiaan bagi Bapak Ibu honorer non-ASN. Jadi inilah informasi mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau tentang aparatur sipil negara. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang nantinya memenuhi syarat dari sisi usia dan masa kerja, maka suatu kebahagiaan kepada Bapak Ibu honorer apabila RUASN ini disahkan menjadi undang-undang ASN di negara Republik ini. Demikian informasinya, semoga saja RUU ini atau RUASN ini bisa disahkan dalam waktu cepat demi nasib honorer yang cerah ke depan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.